Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat pada Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita tetap sehat dan hidup sejahtera sampai sekarang. Nah, yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya sedang mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Internasional oleh Bu Christine. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu negara yang berada di sekitar kawasan Asia Timur. Nah, negara itu adalah negara Jepang. Nah, negara Jepang sendiri adalah negara yang maju di sekitar kawasan Asia Timur. Astronomis, negara Jepang terletak di antara 300 lintang utara sampai dengan 470 lintang utara dan sekitar 1280 bujur timur sampai dengan 1460 bujur timur. Nah, negara Jepang terdiri dari 4 pulau. Yang pertama, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, di negara Jepang ini juga terdapat pola iklim yang mempengaruhi kondisi iklim dan musim yang ada di negara Jepang. Yang pertama adalah angin musim, arus laut, dan laut yang membatasi daerah di Pulau Jepang. Akibat dari kondisi pola iklim tersebut, negara Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim salju, dan musim gugur. Negara Jepang juga memiliki 2 iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Dengan masalah penduduk, untuk masalah kependudukan, penduduk asli negara Jepang adalah Ainu. Penduduk Ainu kebanyakan berada di sekitar Pulau Hokkaido. Dan sebagian besar penduduk Jepang berada di sekitar wilayah daerah perkotaan dan perindustrian. Penduduk Jepang sendiri pun juga tergolong usianya produktif dari umur 15 sampai dengan 64 tahun. Sebagian besar penduduk negara Jepang adalah mayoritasnya adalah agama Buddha. Dan ada pun agama satu lagi, yaitu agama Shinto. Agama Shinto itu apa? Agama Shinto itu adalah kepercayaan agama pribumi dari negara Jepang yang mempercayai kepercayaan animisme kuno. Secara tradisional, negara Jepang juga memiliki berbagai macam budaya tradisional yang paling banyak diminati oleh wisatawan asing. Contoh seperti drama Tarino, Kabuki, seni merangkai bunga, atau Ikebana. Negara Jepang juga terkenal akannya olahraga yang paling diminati oleh berbagai macam wisatawan asing maupun di Indonesia pun sendiri. Nah, untuk olahraga ini termasuk seperti olahraga judo, kendo, dan karate. Nah, di Jepang sendiri juga punya akomodasi yang paling diminati oleh wisatawan asing sendiri. Contoh seperti hotel kapsul, minshuku, dan ryokan. Dan untuk dari segi transportasi, negara Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sistem transportasi yang paling cepat di dunia, yaitu contohnya seperti Shinkansen adalah kereta peluru cepat. Yang kedua adalah JR, Japan Railways, dan kapal feri. Ya, seperti yang bisa kita lihat dengan adanya kondisi sekarang, negara Jepang sempat mengalami penurunan ekonomi, yaitu sekitar 6,3% dari tahun ke tahun dalam 3 bulan hingga Desember 2019. Oleh sebab itu, negara Jepang mengalami pandemi virus COVID-19 dengan angka terbanyak, yaitu sekitar 13.000 menurut data Universitas Johns Hopkins. Nah, dan oleh sebab itu, pemerintah Jepang sempat mengeluarkan kondisi gawat darurat nasional yang memberlakukan lockdown pada bulan April tanggal 7 tahun 2020 yang lalu. Seiringan dengan lockdown dan himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah kepada masyarakat Jepang, masyarakat Jepang juga sering terbiasa menggunakan masker ataupun hand sanitizer jika berpergian keluar. Ini merupakan suatu etika yang telah diajarkan oleh kepada masing-masing warga masyarakat Jepang untuk selalu menjaga kebersihannya masing-masing. Oleh sebab itu, pada tanggal 25 Mei 2020 yang lalu, negara Jepang mencabut kondisi gawat darurat nasional ini dengan hasil pasien dengan pandemi virus COVID-19 dari angka 16.550 kasus
menurun per hari menjadi 10.000 kasus per hari. Terus pandemi COVID-19 kepada pasien-pasien di negara Jepang ini menurun hingga mencapai 2.000 pasien per hari. Dan dengan cepatnya tanggapnya pemerintah Jepang untuk mengatasi pandemi virus COVID-19 ini, negara Jepang telah memberlakukan kehidupan new normal. Normal ini, negara Jepang mulai beroperasi, mulai dari perkantoran dan perindustrian, mulai berjalan hingga sekarang. Dan saran untuk kepada pasien-pasien virus COVID-19 ataupun masyarakat-masyarakat yang sedang menonton sekarang, dimohon untuk jika ingin berpergian, tolong kenakan masker. Dan yang kedua adalah cuci tangan dengan hand sanitizer. Yang ketiga, hindari kerumunan. Kalau bisa, berada di rumah untuk sementara ini. Dan jika tidak ada hal yang penting, jangan pergi keluar. Dan saya tidak akan lupa membahas tentang praktek SDM yang ada di negara Jepang. Di negara Jepang memiliki semangat yang namanya semangat Bushido dan semangat samurai. Yaitu artinya adalah semangat yang berani mengambil suatu resiko. Di negara Jepang, penduduk negara Jepang maupun karyawan negara Jepang bersedia mendengarkan ataupun menyampaikan informasi yang sejelas-jelasnya untuk memperoleh suatu kejelasan. Dalam praktek SDM-nya, di negara Jepang menerapkan sistem yang bernama Gemba Kaizen. Gemba artinya adalah tempat berlangsungnya suatu kegiatan. Kaizen adalah suatu penyempurnaan. Yaitu yang bisa kalau kita lihat artinya adalah perbaikan berkesinambungan yang melibatkan antara manajer dan karyawan untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu kejelasan ataupun goal tertentu. Demikian presentasi mengenai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur, yaitu negara Jepang. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurangnya kejelasan informasi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah mendengarkan atau menonton video ini. Saya Kevin Wang, sekian dan terima kasih.